Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang memelihara dan memberkati hidup kami, senantiasa melimpah rezeki dan berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Markus 6 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita akan menemukan orang-orang yang memerlukan bantuan dari hidup kita. Apakah itu saudara kita dalam kesulitan? Apakah itu kerabat, sahabat, teman kita yang membutuhkan pertolongan dari diri kita? Seberapa sering kita membantu orang-orang di sekitar kita? Apakah kita langsung tergerak hati untuk menolong mereka ketika kita melihat mereka dalam kesulitan? Atau jangan-jangan kita menjadi orang yang egois, yang tidak mau membantu sama sekali sesama kita yang memerlukan pertolongan? Bila orang dunia melakukan hal yang seperti itu sudah umum. Tetapi bila orang Kristen yang sudah mengenal anugerah melakukan seperti itu, maka hendaklah kita bercermin kembali bagaimana Yesus mau tergerak hatinya menolong kita, membantu orang-orang yang ia lihat memerlukan pertolongan. Saudaraku, pahamilah bahwa ego seringkali menjadi penghalang berwujudnya kasih. Hari ini kita diingatkan dan diajarkan tentang Yesus, di mana ia mengajarkan belas kasih kepada orang-orang yang ia jumpai, yang mengesampingkan ego pribadinya. Kasih yang tulus disertai dengan tindakan yang nyata tidaklah mudah, karena butuh kedalaman kasih yang tulus dan pengorbanan. Jadi saudaraku, teruslah menebar kasih. Jangan tahan ego diri kita untuk tidak menolong sesama kita. Jadikan diri kita menjadi penolong bagi sesama kita, menebar kasih ke banyak orang, tanpa mempertimbangkan hal-hal buruk yang kita terima dari orang tersebut, tanpa melihat sisi buruk dari orang tersebut, dan tanpa membandingkan apa yang telah ia lakukan kepada kita untuk kita memberikan pertolongan kepada mereka. Semoga kita pribadi yang tulus mau menebar kasih bagi sesama kita, memberikan pertolongan ke banyak orang yang membutuhkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak jemu-jemu melakukan kebaikan bagi sesama kami. Kiranya kami terus memiliki hati yang mau membantu dan menolong sama kami. Biarlah ya Tuhan di dalam hidup ini, kami boleh selalu memiliki kasih untuk sesama kami. Biarlah dalam diri kami ada Roh Kudus yang menggerakkan kami mau memberi pertolongan bagi sesama kami. Tuhan mampukan kami supaya kami menjadi pribadi yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang sertai perjalanan bangsa kami, pimpin ke arah yang lebih baik. Biarlah ya Tuhan hari demi hari terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Tuhan bukakan pekerjaan dan Tuhan tambahkan penghasilan bagi setiap keluarga di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah setiap program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan kiranya dapat berjalan dengan baik, hingga pada waktunya boleh terasa
membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang senantiasa jadikan gereja Tuhan saluran berkat, menyebarkan damai sejahtera ke banyak orang. Dan biarlah Tuhan yang buat para pendeta, majelis pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling tolong-menolong dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang masih dalam proses pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang bukakan jalannya, Tuhan yang permudah jalannya supaya pada waktunya gereja Tuhan boleh memiliki perizinan ibadah. Kami berdoa untuk orang-orang yang di staf pemerintahan, biarlah boleh dengan tulus hati membantu pengurusan perizinan gereja Tuhan supaya pada waktunya gereja Tuhan boleh memiliki perizinan tetap. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati dan jagai, lindungi senantiasa dimanapun keluarga kami berada. Tuhan yang memakai keluarga kami menjadi keluarga yang membawa damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang, sehingga orang banyak mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk berbagi menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Biarlah kami hidup senantiasa di jalan yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.